Halo teman tidur, ketemu lagi bareng aku Nadia. Udah siap ditemenin tidurnya? Yuk, tarik selimutnya, dipeluk gulingnya, dan jangan lupa pakai headsetnya ya. Satu kisah siap menemani kalian. Selamat mendengarkan dari teman tidur. Aku pikir setelah malam itu akan jadi pengalaman pertama dan terakhirku untuk menjual diriku sendiri. Ternyata 1 bulan kemudian, satu panggilan masuk dari nomor yang tidak aku kenal. Ternyata itu telepon dari asistennya Om Chandra. Dia bilang kalau Om Chandra ingin bertemu denganku lagi. Aku bingung. Dan ternyata asistennya Om Chandra sudah ada di dalam kampusku. Ya, aku langsung dijemput dan diantarkan menuju Om Chandra. Om Chandra memelukku saat bertemu denganku. Awalnya semua terasa canggung. Tapi entahlah, aku bingung gitu. Aku hati sama pikiran aku tuh kayak bertolak belakang gitu. Perlakuan Om Chandra yang lembut, cara dia berbicara, cara dia menatap, itu sebenarnya benar-benar buat aku ngerasa aku lebih dari sekedar perempuan yang dia bayar untuk dia salurkan hasratnya. Akhirnya semua terjadi begitu aja. Kami sepakat tanpa kesepakatan. Gimana ya ngomongnya? Ya, persetujuan yang akhirnya aku setuju dan ya kayak Arin bilang, aku jadi sugar baby-nya Om Chandra. Ya, rasanya mau ketawa ya. Iya, ngetawain diri sendiri yang waktu itu pernah ngatain Arin, ternyata aku juga sama aja kayak dia gitu. Bedanya, kalau Arin selalu membelanjakan uang-uang yang diberikan oleh Om Beno, kalau aku selalu menabungnya dan mengirimkan kepada bapak dan ibu di kampung. Penampilanku juga masih sama seperti dulu. Aku pikir ya aku tetap apa adanya. Kecuali di hari-hari Om Chandra datang ke Jakarta, dia akan memintaku untuk berdandan dan memakai pakaian seksi. Hubungan kami bertahan cukup lama. Oh iya, dan aku dan juga Arin, kami kembali dekat lagi, sering berbagi cerita, dan beruntungnya aku karena Arin tidak membalas apa yang pernah aku ucapkan padanya gitu. Ya, kami berteman, sama-sama tahu apa yang terjadi pada diri kami masing-masing dan kami saling menjaga rahasia itu. Dan perjuanganku akhirnya membuahkan hasil. Semester ini adalah semester aku akan mengambil skripsi. Aku menelpon ibu di kampung. Aku beritahu dia dengan semangat dan meminta doanya agar skripsiku lancar. Dan perjuanganku baru dimulai. Mengejar dosen, mengerjakan bab demi bab, dan melakukan penelitian. Ya, aku senang. Sampai suatu pagi ketika aku mau sarapan bubur ayam di depan kampus bersama Arin, tiba-tiba perutku rasanya seperti diaduk-aduk.
Aku yang tadinya lapar di kosan jadi hilang nafsu makannya. Rasanya mual. Arin yang ada di sebelahku panik. Yar, kenapa gitu? Aduh, ini pasti karena aku keseringan begadang. Ya, hampir tiap malam pola tidurku kacau. Aku kurang istirahat. Aku akhirnya menggeleng. Enggak, aku gak apa-apa. Aku cuma butuh minum obat, istirahat, dan ya aku pasti baik-baik aja. Kamu yakin gak kenapa-napa? Iya, Rin. Aku gak apa-apa, aku cuma butuh istirahat aja. Arin melanjutkan kuliahnya sementara aku memilih pulang ke kosan. Ya, aku lebih butuh teh panas hangat dan minyak kayu putih dan tidur 1 jam. Aku memilih bolos kuliah di jam pertama. Dan ternyata setelah aku tidur, kondisi badanku tidak juga membaik. Kepalaku makin pusing dan juga mual. Saat aku ingin berdiri aja, kepalaku rasanya seperti berputar. Aku langsung menelpon Arin. Rin, aku sakit. Arin tak lama kemudian langsung datang. Dia terlihat panik. Dan yang tak kusangka adalah pertanyaan yang dilontarkan Arin. Bulan ini, kamu udah datang bulan belum, Yar? Hah? Datang bulan? Ini udah tanggal 28. Sementara aku selalu dapat di tanggal 13. Aku panik. 2 minggu aku belum dapat dan telat 2 minggu. Bisikku waktu itu. Tiba-tiba aja rasanya seperti berputar. Tanganku dingin. Aku berusaha mengelak. Tapi aku juga gak bisa memungkiri. Sebulan yang lalu, aku dan Om Chandra habis melakukannya dan tanpa pengaman. Iya, Om Chandra yang biasanya begitu hati-hati, malam itu lepas kendali. Dia meyakinkanku tidak akan terjadi apa-apa dan ternyata Yar, Arin langsung menyadarkan aku. Udah, kamu gak usah mikir apa-apa. Kamu tunggu di sini, kamu makan roti, minum susu, aku ke apotik sekarang ya. Aku beli test pack. Aku hanya mengangguk dan berdoa, ini semua gak benar. Ini semua cuma mimpi. Paginya, Arin sudah menunggu di depan kamar mandi. Sementara aku mengantongi test pack. Jantungku berdebar. Aku tidak pernah sekalut ini saat melihat 2 garis merah muncul di test pack. Rasanya hancur. Aku menangis jadi-jadinya. Dan Arin memelukku. Aku hamil, Rin. Aku hamil. Aku harus apa? Aku harus gimana? Sabar ya, sabar. Kita telepon Om Chandra ya. Aku menggeleng. Aku gak mau Om Chandra tahu gitu. Sementara Arin memaksa. Bagaimanapun Om Chandra harus tahu, Yar. Dia harus tahu keadaan kamu. Toh selama ini kamu bilang Om Chandra selalu baik kan sama kamu. Dia sayang kan sama kamu. Aku mengangguk. Iya, Om Chandra selama ini memang selalu baik dan sayang padaku. Tapi aku gak tahu apa perasaan dia masih sama setelah tahu kalau aku hamil. Arin langsung mengambil handphoneku. Dan dia menghubungi nomor Om Chandra. Beberapa kali tidak ada jawaban.
Sampai malamnya pun Om Chandra juga tidak menjawab telepon dari Arin. Hatiku serasa ditusuk-tusuk. Ya, sakit. Seharusnya, ya, tidak ada kata seharusnya. Tidak ada kewajiban bagi Om Chandra untuk menemaniku di sini. Kami tahu hubungan kami sama-sama terlarang. Dan siangnya, satu nama itu muncul di layar telepon genggamku. Om Chandra. Dengan sapaannya yang ramah, dia memanggilku dengan sebutan sayang. Maaf ya sayang, kemarin Om gak bisa angkat telepon. Soalnya anak Om yang paling kecil lagi ulang tahun. Jadi Om harus nemenin dia sepanjang acara. Ya, di keluarganya Om Chandra itu sosok seorang ayah yang penuh kasih sayang. Aku ingin langsung bilang kalau aku hamil, tapi nyaliku ciut. Yang kutanyakan adalah kapan Om ke Jakarta lagi gitu. Ya, aku harus segera mengabarkan ini dan aku tidak bisa mengabarkannya melalui telepon. Aku harus bertemu dan menghadapi masalah ini bersama dia. Minggu depan Om ke Jakarta ya sayang. Begitu kata Om Chandra. Dan aku menunggu hari demi hari sampai asistennya menjemputku seperti biasa di hotel yang selalu mempertemukan kami. Om Chandra memberikan hadiah, satu perhiasan, sekotak emas, cincin dan juga anting. Ya, aku menerimanya. Dan ternyata dia menangkap sesuatu yang aneh pada diriku. Kamu sakit? Tanya dia waktu itu. Aku menggeleng. Dan setitik air mataku jatuh. Aku menghitung sampai 3. Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Itu yang selalu menjadi pertanyaanku. Sampai satu kalimat itu meluncur. Om. Iya. Kenapa sayang? Aku hamil. Dan semuanya waktu terasa terhenti. Tatapan Om Chandra yang hangat berubah dingin. Bahkan dia melepaskan pegangannya di tanganku. Apa? Kamu hamil? Anak siapa? Gak mungkin itu anak saya. Aku menangis jadi-jadinya. Maksud Om apa? Aku gak pernah berhubungan dengan siapa-siapa selain Om. Alah, perempuan macam kamu itu perempuan murah. Om, ini benar-benar anak Om. Aku terus mendesaknya dan dia terus mengelak. Ya, aku tahu usahaku kan gagal. Lalu Om Chandra membuka berangkas hotel. Dia memasukkan sejumlah uang ke dalam amplop dan menaruhnya di pangkuanku. Gugurkan bayi dalam kandungan kamu. Aku gak akan pernah sudi mengakui bayi ini sampai kapanpun.
Hanya itu kalimat terakhir yang diucapkan Om Chandra malam itu. Setelah itu dia pergi meninggalkanku di dalam kamar. Aku langsung naik taksi untuk pulang ke kosan. Sepanjang perjalanan aku menelpon Arin. Aku meminta dia untuk tidak tidur dan menungguku. Aku langsung menceritakan semuanya pada Arin. Apa yang terjadi sebelumnya. Arin memelukku. Ya, aku tahu itu usahanya untuk menenangkanku. Walau aku tahu itu tak cukup untuk menyelesaikan apa yang terjadi padaku. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah aku harus membuang bayi dalam kandunganku, atau aku harus mempertahankannya dan menanggung rasa malu seumur hidupku? Gimana, Rin? Aku harus apa? Apa yang harus aku lakukan? Masa depan kamu masih panjang, Yar. Kamu gak boleh terpuruk. Kamu gak boleh berakhir dengan bayi ini. Ya. Setelah ini, kamu masih punya banyak kesempatan untuk memulai hidup kamu yang baru. Tapi gak dengan bayi dalam kandungan kamu. Ini akan menjadi aib seumur hidup kamu jika kamu mempertahankannya. Ya, aku yang kalut waktu itu. Aku yang takut. Akhirnya setuju dengan Arin. Lusanya kami pergi ke klinik. Dan ternyata suara-suara di pikiranku makin berteriak kencang. Mereka mengatakan bahwa aku adalah pembunuh anakku sendiri. Setelah kejadian itu, aku berusaha untuk bangkit. Aku berusaha untuk menyelesaikan tugas terakhirku di sini, yaitu menyelesaikan skripsiku. Aku tidak tahu lagi di mana keberadaan Om Chandra, dan aku pun tidak mau tahu. Ya, sidangku berjalan lancar. Setelah kejadian itu, Om Chandra tidak lagi menghubungiku. Aku pun juga tidak ingin tahu di mana dia berada. Bagiku, hubungan kami sudah berakhir setelah malam itu. Dan di antara keterpurukanku, aku masih punya harapan. Aku harus menyelesaikan skripsiku. Dan ternyata semuanya tidak sia-sia. Aku berhasil mendapatkan gelar sarjana. Ibu bapakku datang ke Jakarta dengan muka bahagia, tanpa mereka tahu bahwa aku telah cacat. Bertahun-tahun kemudian, aku pulang ke kampungku. Mendaftarkan diri sebagai guru di salah satu sekolah. Sementara Arin, dia juga menjadi orang yang akhirnya aku tidak mau untuk berhubungan lagi. Bagiku, Arin adalah saksi dari semua masa kelam hidupku. Dan sekarang, aku menjalani hidupku yang baru. Hidupku yang rapuh, yang
belum bisa memaafkan diriku sendiri. Banyak laki-laki yang datang untuk berkenalan, mengajak serius. Tapi entahlah, aku tidak cukup percaya pada diriku sendiri. Aku tidak cukup yakin bahwa mereka bisa menerima diriku apa adanya. Ya, inilah kisahku. Si sugar baby yang akhirnya kandas dan menjadi seorang pembunuh. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi dengan Nadia di kisah-kisah selanjutnya.